Bismillah walhamdulillah. Amma ba'd. Bapak Hero Prayogo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studi yang kami hormati. Pada video kali ini izinkan kami membacakan hasil review sebuah makalah yang berjudul Cirebon di era Syarif Hidayatullah. Cirebon di era Syarif Hidayatullah. A. Kajian tentang Syarif Hidayatullah. Era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati dapat dikatakan sebagai era keemasan Golden Age perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syarif Hidayatullah, Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1447 sampai 1479 merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan azas Islam, dan setelah Syarif Hidayatullah pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Salah satu di antara kontribusi Syarif Hidayatullah adalah bahwa ia menjadi salah satu Dewan Wali Songo di Jawa. Kejayaan peradaban Islam di Cirebon pada era Syarif Hidayatullah tahun 1479 sampai 1568. Bukti-bukti sejarah apa yang mendukung adanya kejayaan tersebut? Dengan bukti-bukti tersebut, seberapa jauh peran Syarif Hidayatullah pada perkembangan dakwah Islam di Jawa? Video ini merupakan upaya untuk melakukan rekonstruksi sejarah kejayaan peradaban Islam di Cirebon pada era Syarif Hidayatullah tahun 1479 sampai 1568, dan untuk menunjukkan bukti sejarah peradaban tersebut sebagai bukti kejayaan peradaban Islam di Cirebon, serta mengungkapkan pengaruh Syarif Hidayatullah pada perkembangan dakwah Islam di Jawa. Signifikansi video ini untuk menunjukkan adanya pembuktian atau lebih tepatnya penegasan akademik bahwa Syarif Hidayatullah yang lebih populer dengan nama Sunan Gunung Jati itu bukan sekedar tokoh legenda, mitos atau semacamnya, tetapi bagian dari tokoh historis dan fakta sosial melalui rekonstruksi historis peradaban Islam Nusantara, terutama di Cirebon pada tahun 1479-1568. Secara strategis, video ini diharapkan mampu menjadi kelengkapan khazanah sejarah Islam Indonesia dalam konteks rekonstruksi sejarah Islam Nusantara dan kehidupan keagamaan masyarakat utama di Cirebon. B. Silsilah Syarif Hidayatullah. Arab dan Cirebon menurut Ensiklopedia Ulama Nusantara. Syarif Hidayatullah dilahirkan pada tahun 1448 dari perkawinan Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan Rara Sampang, putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran yang bergelar Syarifah Madain. Syarif Hidayatullah dilahirkan di Mesir. Kemudian pada usia 120 tahun, Syarif Hidayatullah pada tahun 1568 dipanggil Sang Kholik dan dikebumikan di Gunung Sembung, Cirebon. Syarif Hidayatullah masih termasuk keturunan Rasulullah SAW dalam urutan ke-22, sama dengan Sunan Bonang dan Sunan Derajat atau Sunan Giri. Menurut Purwaka Caruban Nagari,
Pada masa remajanya, ketika umur 20 tahun, Syarif Hidayatullah telah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri selama 2 tahun dan Syekh At-Tailahi Sazali yang bermazhab Syafi'i. Guru Syarif Hidayatullah lainnya adalah Syekh Nurjati Datuk Hafiz Sunan Ampel, Syekh Najmurini atau Najmuddin Kubro di Mekah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, dan Syekh Kuro. Syarif Hidayatullah pernah beberapa kali menikah. Pernikahan pertama dengan Ratna Pangkuati, putri Pangeran Cakrabuana. Pernikahan kedua dengan Ong Tin, putri Cina berganti nama Rara Sumanding. Tidak berlangsung lama karena Ong Tin meninggal dunia. Dari sinilah mereka memiliki putra yang bernama Pangeran Kuningan. Pernikahan ketiga dengan Nyi Mas Ratna Babadani, putri Ki Gedeng Babadani. Keempat dengan Dewi Kawunganten, putri Ki Gedeng Kawunganten Banten. Dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Wenoan dan Pangeran Maulana Hasanuddin Sultan Banten 1. Kelima dengan Nyi Mas Rara Kerta, putri Ki Gedeng Jatimerta. Dikaruniai 2 anak, Pangeran Jaya Lalana dan Pangeran Merata Lalana. Yang terakhir dengan Nyi Mas Tepasari, dikaruniai 2 anak yaitu Ratu Ayu istri Fatahillah dan Pangeran Pasarayan Dipati Muhammad Arifin. Dalam sejumlah riwayat dinyatakan bahwa silsilah Syarif Hidayatullah dari jalur ayah sampai pada jalur Rasulullah SAW yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Rasulullah SAW mempunyai seorang putri bernama Siti Fatimah yang berputra Said Hussein, yang berputra Zainal Abidin, yang berputra Syekh Zainal Kabir, yang berputra Syekh Jumadil Kubro dari Kuswa, yang berputra Raha Umrah Raja Odara dari Mesir, yang berputra Sultan Bani Israel, yang berputra Syarif Hidayatullah. Adapun silsilah Syarif Hidayatullah dari jalur ibu sampai ke Prabu Bumi Sora adalah sebagai berikut. Sang Prabu mempunyai anak Ki Gedeng Kasmaya, Ki Ageng Giri Dewata, pengusaha Cirebon Irang, yang mempunyai putri Nyi Kerais Chang Singapuri dari Pulau Pinang, Singapura, menikah dengan Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Juman Jati, Juru Labuan Muara Jati II. Mempunyai anak Nyi Subang Larang dan menikah dengan Prabu Siliwangi. Dari pernikahannya dengan Prabu Siliwangi mempunyai 3 anak, Pangeran Cakrabuana, Sari Kabun, Rara Santang, Saripa Budain. C. Bukti kejayaan Cirebon pada era Syarif Hidayatullah. Periode Syarif Hidayatullah dari tahun 1479 sampai 1564. Memimpin Cirebon merupakan masa perkembangan sekaligus masa kejayaan Islam di Cirebon. Pada masa itu bidang politik, keagamaan, dan perdagangan maju sangat pesat. Pada masa itu pula berlangsung penyebaran Islam ke Banten sekitar tahun 1525 sampai 1526 melalui penempatan salah seorang putra Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin. Peristiwa itu terjadi setelah keruntuhan pemerintah pucuk umum, penguasa kadipaten dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berkedudukan di Banten Girang. Kemajuan Islam pada era Syarif Hidayatullah tidak berhenti pada terbentuknya pusat pemerintahan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin yang terletak di Surosoan dekat Muara Cibaten. Tetapi pengembangan juga dilakukan ke arah Priangan Timur, antara lain ke Kerajaan Galuh tahun 1528. Kemudian Telaga tahun 1530,
Jika dipetakan wilayah perkembangan Islam pada era itu seperti yang tampak dalam gambar peta, yaitu Indramayu, Karawang, Bekasi, Tangerang, dan Serang, Banten. Bukti-bukti kejayaan Syarif Hidayatullah di Cirebon selain terlihat dari sisi keagamaannya, yaitu yang bersifat rohaniah seperti penyebaran Islam, juga dapat dilihat pada perkembangan bangunan fisiknya seperti tajuk Masjid Keraton Pakuwati. Saat ini berada di kesepuhan dan pelabuhan yang saat ini tidak selama dulu lagi. Tajuk dan atau masjid pendirian tempat ibadah khususnya masjid telah dilakukan sejak Islam masuk di Cirebon untuk kepentingan ibadah dan pengajaran agama Islam. Pangeran Cakrabuana mendirikan sebuah masjid yang diberi nama sang tajuk Jalagrahan. Jala artinya air, graha artinya. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir Laut Cirebon. Sampai saat ini masjid tersebut masih terpelihara dan dikenal dengan nama dalam dialek Cirebon, Masjid Pajalagrahan. Bertempat di dalam Keraton Pakuwati, kesepuhan masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1454. Selain itu, terdapat beberapa bangunan masjid yang dibangun pada masa Syarif Hidayatullah yang sampai hari ini diakui keberadaannya, yaitu Masjid Merah, Panjunan, dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kejayaan era Syarif Hidayatullah juga terlihat dari keberadaan sebuah bangunan masjid yang bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang saat ini berada dalam lingkungan komplek Keraton Kesepuhan. Masjid itu dibangun tahun 1549 atau seperti yang tertulis dalam Candra Sangkala yang berbunyi waspada penembehe Yuganing Ratu, yang bermakna 1500. Simbol bangunan masjid melambangkan filsafat hayyun ila ruhin, hidup tanpa. Bentuk bangunan dan simbol-simbol dalam masjid semuanya serat dengan makna filosofi. Keraton dan sistem pemerintahan Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakuwati dan mulailah pembangunan negara atau kota Cirebon. Mulai dengan alun-alunan istana yang kemudian dikenal dengan nama Istana Pakuwati, Pupuk 18, dan Dagula. Sejak serah terima dari Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah tinggal di Keraton Pakuwati. Perkembangan Islam secara luas dan masif bermula dari tempat itu. Berbagai perubahan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai Islam mulai diterapkan. Keaktifan dakwah Islam Syarif Hidayatullah tidak membuatnya melupakan penataan pemerintah di daerah sekitarnya. Hal itu pula merupakan konsekuensinya sebagai anggota penting Wali Songo. Sebagai bagian dari Wali Songo, Syarif Hidayatullah di akhir hayatnya lebih memilih untuk menjadi seorang ulama daripada penguasa pemerintahan. Baginya, kekuasaan cukup dijalankan oleh putranya di Banten. Mempertimbangkan hal itu, Syarif Hidayatullah menyerahkan kekuasaan pemerintahan di Cirebon kepada Pangeran Pasarayan pada kurun waktu 1578 sampai 1552. Pasarayan merupakan putra Syarif Hidayatullah dengan Nyai Syarif Hidayatullah sendiri. Lebih memilih Pepasan. Syarif mengkhususkan diri dalam syiar Islam ke daerah dalam. Keraton Cirebon setelah ditinggal Syarif Hidayatullah mengalami berbagai kemunduran.
Hal itu sejalan dengan perkembangan pesat dari berbagai kerajaan Islam di Jawa dan Banten. Gelar penguasa Cirebon pernah mengalami beberapa perubahan, yaitu penambahan ratu dan sultan. Dari berbagai sumber diketahui bahwa perubahan nama gelar untuk penguasa di Keraton Cirebon itu juga menunjukkan adanya dinamika yang luar biasa. Terlebih lagi setelah adanya pengaruh pihak kolonial atau masuknya VOC ke Cirebon. Pak dosen yang kami hormati, demikian yang dapat kami bacakan, dan terima kasih.